Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya materi kita pada pertemuan hari ini. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian nilai mutlak dan membahas tentang sedikit persamaan nilai mutlak, maka di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu ada beberapa metode. Yang pertama, kita di sini akan membahas atau kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak dan sifat-sifat nilai mutlak. Di sini kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita dapat menggunakan definisi nilai mutlak atau menggunakan sifat-sifat nilai mutlak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita ingat ya, ada sebuah definisi nilai mutlak yang minggu lalu kita sudah bahas, di mana jika ada mutlak fx, mutlak sebuah fungsi ini, maka nilainya akan sama dengan a. Di sini, maka fungsi fx-nya itu akan sama dengan a, atau fungsi fx itu sendiri akan sama dengan negatif a. Ingat ya kemarin definisi nilai mutlak. Jadi ketika ada mutlak suatu fungsi sama dengan a, maka fungsinya itu sendiri akan bernilai a atau bernilai negatif a. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jika ada mutlak fx bernilai a, maka kuadrat dari fungsi itu sendiri atau fx kuadratnya maka akan sama dengan a kuadratnya. Jadi kedua ruasnya ini sama-sama dikuadratkan. Jadi ketika fx-nya dikuadratkan, maka a-nya juga menjadi kuadrat. Nah, ini yang dinamakan sebagai nilai mutlak. Nah, selanjutnya ada lagi yang ketiga, yaitu jika ada mutlak dari fungsi fx sama dengan mutlak dari fungsi gx. Nah, jadi keduanya di sini ruas kanan dan ruas kiri ini semuanya mutlak. Kemudian semuanya juga menggunakan maksudnya semuanya di sini adalah fungsi. Nah, maka untuk penyelesaiannya itu adalah seperti definisi nilai mutlak ya, di sini definisi nilai mutlak, yaitu nilai dari fx-nya itu adalah nilai positif dan nilai negatifnya dari fungsi yang di sebelah kanan sama dengan. Nah, berarti di sini akan jadi fx sama dengan gx, atau positif ya, di sini positif dari fungsinya, kemudian atau bisa di sini sama dengan fungsi fx-nya itu sama dengan negatif dari fungsi yang sebelah kanan sama dengan. Nah, ini dinamakan sebagai definisi nilai mutlak ya. Kemudian yang keempat itu ada mutlak fx sama dengan mutlak gx dengan fungsi yang sama seperti tadi. Jadi kedua ruasnya ini ada fungsi dan semua ruas ini sama-sama bernilai mutlak. Maka ketika dikuadratkan fungsi kuadrat di sini, maka fungsi yang di ruas kanan juga menjadi kuadrat. Maka dua-duanya ini akan menjadi kuadrat ruas kanan dan ruas kiri. Ini yang dinamakan sebagai nilai mutlak. Sama seperti halnya nomor 2 tadi. Nah, sekarang kita ke contoh. Contoh yang pertama. Di sini ada tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 2x min 5 sama dengan 3. Nah, kita ingat ya, di sini kita bentuknya sama dengan yang nomor 1 tadi, di mana di sini ada fungsi yang sebelah kirinya mutlak, nah yang sebelah kanannya 3 ini adalah sebuah konstanta, di mana kalau dalam penulisan tadi di dalam definisi nilai mutlak ini disebut sebagai A-nya.
yang 3 ini atau konstanta ini berperan sebagai A. Nah, 2x min 5 ini perannya sebagai fx tadi. Nah, untuk A itu nilainya adalah nilai bilangan bulat. Jadi, dari tidak terhingga nilainya 0 sampai dengan tak terhingga. Jadi, ini adalah sebuah konstanta. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, cara penyelesaiannya kita kembali ke yang pertama di sini ya. Karena di sini adalah bentuk yang pertama, maka cara penyelesaiannya bagaimana? Fungsinya itu akan sama dengan positif dari konstantanya, atau di sini fungsinya akan negatif dari konstantanya. Nah, kita lihat berarti cara yang pertama di sini. Fungsinya tadi itu berapa? 2x min 5 sama dengan 3 nilai positifnya ya. Nah, untuk mencari nilai x-nya berarti kita harus memindahkan yang tidak memiliki x dulu. Yang tidak memiliki x di sebelah kiri, di sini berarti min 5. Min 5 kita pindahkan. Untuk menghilangkan min 5 di sini, bagaimana caranya? Berarti kita perlu tambahkan nilai 5 dari kedua ruas tersebut. Nah, di ruas kanan kita tambahkan nilai 5, di ruas kiri pun kita tambahkan nilai 5. Di ruas kiri ketika kita tambahkan nilai 5, negatif 5 ditambah 5, habis, berarti kan yang tersisa tinggal 2x-nya saja. Kemudian yang di sebelah kanan, ruas kanan, di sini kita tambahkan nilai 5 juga. 3 ditambah 5. Nah, selanjutnya di sini yang tersisa tinggal 2x sama dengan 8. 8 diperoleh dari 3 ditambah 5, hasilnya 8. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita dapat nilai dari 2x itu sama dengan 8, maka x-nya itu bernilai sama dengan 4. 4 ini diperoleh dari mana? Dari 8 dibagi dengan 2, maka kita peroleh nilai 4. Nah, ini untuk yang positif. Atau kita kan tadi ada 2 ya, dimana yang satunya adalah di sini bernilai negatif. Ini fungsinya 2x min 5 sama dengan negatif dari A. A tadi yang kita punya di sini adalah 3 ya, berarti menjadi negatif 3. Nah, di sini pun sama cara penyelesaiannya. Untuk mencari nilai x, maka yang tidak ada x-nya harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya pun sama. Di sini, kalau di sini ada negatif 5, berarti perlu kita tambah nilai dari positif 5. Positif 5 di sebelah kiri ini akan menyebabkan hilang atau habisnya dari negatif 5 ini. Jadi yang tersisa adalah tinggal 2x. Nah, kemudian di sini ini juga ditambah dengan positif 5. Nah, kemudian yang tersisa di sini tinggal 2x sama dengan 2. 2 di sini ini diperoleh dari negatif 3 ditambah 5, maka kita peroleh 2. Nah, ini pun sama. Untuk mencari x-nya berarti perlu kita bagi 2 dibagi 2, hasilnya sama dengan 1. Nah, ini cara yang pertama. Kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu kita menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Kita ingat lagi kembali nih di sini. Jika di sini ada mutlak fx, mutlak suatu fungsi, maka sama dengan konstanta. Nah, di sini maka nilai dari fungsi kuadratnya itu akan sama dengan nilai dari konstanta yang dikuadratkan. Nah, ini adalah sifat mutlak. Nah, di sini kita punya 2x min 5 kuadrat nih. 2x min 5 kuadrat. 2x min 5 ini fungsinya dikuadratkan sama dengan dari nilai konstanta ini kita kuadratkan. Nah, 2x min 5 kuadrat ini artinya adalah 2x min 5 dikali dengan 2x min 5. Nah, bisa ya untuk cara memfaktorkannya. Nah, kemudian sama dengan di sini 3 kuadrat. Ketika ini difaktorkan, maka hasilnya akan menjadi 4x kuadrat min 20x plus 25 sama dengan 9. Nah, 9 ini diperoleh dari 3 kuadrat.
Nah, kemudian di sini supaya menjadi sebuah persamaan, maka 9 ini kita hilangkan. Bukan kita hilangkan ya, kita buat menjadi 0 supaya lebih mudah dan nanti bisa difaktorkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya berarti di kedua ruasnya itu kita harus kurangi dengan nilai 9. Karena 9 dikurang 9 itu kan hasilnya 0. Tujuan kita di sini agar sama dengan 0. Nah, ketika keduanya dikurangi 9, 9 dikurangi 9 itu kan 0. Nah, selanjutnya 25 dikurang 9. Hasilnya itu 16. Kenapa yang 20x dan 4x kuadrat ini tidak dikurangi 9? Karena apa? Kita ingat, di dalam aljabar ketika variabelnya berbeda itu tidak bisa kita operasikan atau kita hitung. Jadi yang tidak memiliki variabel dia hanya bisa beroperasi dengan yang tidak memiliki variabel, dan yang memiliki variabel pun hanya bisa beroperasi pada variabel yang sama. X kuadrat ini dan X itu tidak bisa beroperasi sebab mereka mempunyai variabel yang berbeda, yang satu kuadrat, yang satu hanya X saja. Nah, kemudian setelah kita dapat nilainya 4x kuadrat min 20x plus 16, nah kita bisa sederhanakan lagi. Kita sederhanakan menjadi semuanya kita sama-sama dibagi dengan 4. Nah, ketika kita bagi 4 dibagi 4x kuadrat, maka hasilnya tinggal x kuadrat saja. Kemudian negatif 20x kita bagi dengan 4, hasilnya negatif 5x ditambah di sini 16 dibagi 4, hasilnya 4 sama dengan 0. 0 dibagi 4 di sini juga sebetulnya sama dibagi 4. 0 dibagi 4 itu hasilnya 0, karena nilai 0 dibagi berapapun itu hasilnya akan bernilai 0. Nah, setelah itu bisa kita faktorkan. Faktor dari x kuadrat min 5x plus 4 itu hasilnya adalah x min 4 dan x min 1. Nah, maka kita peroleh di sini bahwa nilai x-nya itu sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 4. Nah, sama ya. Kita bisa pakai cara 1 dan cara 2. Ini semuanya hasilnya akan sama. Nanti kalian bisa pilih salah satu caranya ketika akan menyelesaikan sebuah fungsi dari nilai mutlak, bisa menggunakan salah satu cara saja. Bisa menggunakan definisi nilai mutlak di sini yang cara 1, atau bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak yang cara kedua. Nah, selanjutnya ada contoh yang lain juga. Nah, ini masih sama seperti tadi, masih menggunakan fungsi di sini yang pertama ya, dimana bentuknya adalah mutlak dari fx sama dengan a. Nah, di sini mutlak fx dimana fx-nya itu adalah 3 min 2x sama dengan 7. 7 ini adalah yang berfungsi sebagai a tadi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Ada dua cara, bisa pakai yang definisi nilai mutlak, atau di sini kita pakai cara 2 yang menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, definisi, di mana di sini nilainya yang satu menjadi positif konstantanya, yang satu menjadi negatif. Nah, di sini fx-nya berapa? 3 min 2x sama dengan 7. Nah, ini pun sama cara operasinya seperti tadi. Jadi kita hilangkan yang tidak memiliki x. Yang tidak memiliki x siapa di sini? 3. Jadi untuk menghilangkan 3 ini perlu kita tambahkan negatif 3 di kedua ruas. Di sini kita tambahkan negatif 3 berarti habis. Negatif 3 ditambah 3 tinggal tersisa negatif 2x. Sama dengan di sini 7 ditambahkan juga dengan negatif 3. Nah, selanjutnya kita peroleh bahwasannya nilai dari negatif 2x itu sama dengan 4. 4 ini kita peroleh dari 7 dikurang 3. Nah, maka nilai x-nya itu kita peroleh negatif 2. Negatif 2 ini diperoleh dari 4 dibagi dengan negatif 2. Nah, atau di sini kita menggunakan negatif dari konstantanya. 3 dikurang 2x sama dengan negatif 7.
Nah, ini pun sama cara penyelesaiannya. Untuk menghilangkan untuk menghilangkan 3 di sini perlu kita tambahkan negatif 3 di kedua ruasnya. 3 dikurang dengan ditambah dengan negatif 3 maka habis atau 0, dan di sini tinggal tersisa negatif 2x. Nah, yang ruas sebelah kanan negatif 7 kita tambahkan juga dengan negatif 3. Nah, selanjutnya di sini yang tersisa tinggal 2x, maka yang ini akan sama dengan negatif 10. Negatif 10 diperoleh dari negatif 7, negatif 3. Jadi kita peroleh negatif 10. Maka nilai x-nya ini adalah sama dengan 5. Nah, ini diperoleh dari negatif 10 dibagi dengan negatif 2. Ingat ya, untuk pembagian ketika keduanya bernilai negatif, maka hasilnya di sini akan menjadi positif. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan fungsi mutlak yang dikuadratkan. Nah, ketika ada suatu mutlak di sini sama dengan dari konstanta, bisa kita menggunakan sifat yaitu yang ketika keduanya dikuadratkan. Di sini fungsinya 3 min 2x kuadrat sama dengan 7 kuadrat karena kedua ruasnya kita kuadratkan ya. Kemudian kita faktorkan, kita peroleh 9 min 12x plus 4x kuadrat sama dengan 49. 3 min 2x dikali dengan 3 min 2x itu akan kita peroleh 9 min 12x plus 4x kuadrat. Nah, 49 ini diperoleh dari 7 kuadrat. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita akan supaya terbentuk sebuah persamaan, maka perlu kita buat di ruas sebelah kanan ini menjadi 0. Maka kita perlu tambahkan nilai negatif 49. Negatif 49 di ruas kanan dan ruas kiri. Nah, di sini negatif 49 kita tambahkan menjadi habis ya 0. Nah, kemudian di sini kita tata dulu. Nah, 4x kuadrat ini yang punya x-nya derajatnya paling tinggi, kita taruh paling depan. Nah, selanjutnya di sini ada negatif 12x yang punya variabel x dengan derajat 1, kan tadi yang ke pertama derajat 2 ya. Di sini 12x, negatif 12x. Nah, yang selanjutnya di sini ada konstanta 9. Kenapa di sini menjadi 40, negatif 40? Sebab apa? Sebab tadi kita tambahkan dengan negatif 49. Nah, negatif 49 ditambah dengan positif 9, maka hasilnya menjadi negatif 40. Nah, ini sama dengan 0. 0 ini kita peroleh habis dari nilai 49 dikurang dengan 49 tadi ya. Nah, kemudian dari sini setelah kita memiliki persamaan 4x kuadrat min 12x min 40 sama dengan 0, maka di sini kita bisa sederhanakan yaitu dengan membagi dengan 4 hingga kita peroleh x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan lagi, kita peroleh bahwa nilai faktornya itu adalah x min 5 dan x plus 2. Maka kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan 5 dan x-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, ini sama. Lihat hasilnya pun sama dengan cara yang pertama. Oke, contoh yang selanjutnya. Contoh nomor 3. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 2x plus 4 sama dengan x min 1 mutlak x min 1. Nah, kedua ruasnya ini adalah sebuah fungsi dan kedua ruasnya ini adalah sama-sama mutlak. Nah, kita ingat lagi untuk sifat yang keduanya di sini sama-sama mutlak. Kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak dan di sini kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, yang pertama di mana yang ruas sebelah kanan itu fungsinya nanti akan bernilai positif dan negatif atau negatif di sini, dan yang selanjutnya itu di mana kuadrat dari fungsi itu sendiri. Jadi kedua ruasnya kita kuadratkan.
Oke, langsung ke contoh 3 kita selesaikan. Gimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, di sini itu adalah nilai positif dan negatif dari sebuah fungsi yang di sebelah kanan. Fungsi dari yang sebelah kiri tetap ya, 2x plus 4 sama dengan, di sini nilai positifnya x min 1. Nah, kemudian setelah kita peroleh, kita kumpulkan masing-masing. Ingat ya, dalam aljabar itu kita harus kumpulkan yang sejenis. Hingga kita peroleh di sini yang x kita pindahkan ke sebelah kiri, yang tidak memiliki x kita pindahkan ke yang sebelah kanan. Nah, x kita pindahkan ke sebelah kiri berarti di sini menjadi negatif x. 2x dikurang x sama dengan di sini 4 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 4. Negatif 1 ini diperoleh dari ini ya, negatif 1. Nah, maka yang tersisa di sini tinggal x. X ini diperoleh dari mana? Dari sini, 2x dikurang x itu hasilnya adalah x sama dengan negatif 5. Negatif 5 ini diperoleh dari negatif 4, negatif 1. Atau kita di sini bisa menggunakan yang dari negatif fungsi itu sendiri. Nah, 2x plus 4 ini fungsi fx-nya sama dengan dari negatif fungsi gx-nya. Fungsi gx di sini x min 1 ya. Maka yang selanjutnya kita selesaikan. Ini tetap ya, 2x plus 4. Nah, berhubung ini negatif berarti keduanya kita harus kalikan dengan negatif. Sebab kalau di dalam kurung ini berarti negatif adalah milik bersama, miliknya x dan miliknya 1. Nah, kemudian kita keluarkan saja. Negatif x itu negatif dikali x hasilnya negatif x. Kemudian negatif dikali dengan negatif 1 itu hasilnya plus 1. Maka kita peroleh di sini, karena kita kumpulkan tadi yang sejenis ya, jangan lupa kita kumpulkan yang sejenis. 2x ditambah x. Kenapa di sini ditambah? Sebab ketika di sebelah kiri dia bernilai negatif. Maka ketika di sebelah kanan dia bernilai negatif, maka ketika ke sebelah kiri dia akan bernilai positif. Nah, ini akan sama dengan negatif 4 ditambah 1. Negatif 4 ini diperoleh dari sini ya. 4 kita jadi di ruas sebelah kanan, maka nilainya akan menjadi negatif 4 ditambah dengan 1 diperoleh dari sini. Nah, ini 2x ditambah x itu hasilnya adalah 3x, maka akan sama dengan negatif 3. Negatif 3 ini kita peroleh dari negatif 4 ditambah 1, maka x itu akan sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini diperoleh dari negatif 3 dibagi dengan 3. Oke, maka di sini kita peroleh jadi x-nya itu yang memenuhi adalah negatif 5 dan x sama dengan negatif 1. Maaf ya, di sini negatif 1. Maaf, di sini ada kesalahan pengertian ya. Selanjutnya kita akan mencari menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Bagaimana sifat-sifat nilai mutlak? Sifat-sifat nilai mutlak itu tadi yang ketika ruas sebelah kiri fungsinya dikuadratkan, maka fungsi yang sebelah kanan pun kita kuadratkan. Nah, 2x plus 4 kita kuadratkan sama dengan x min 1 kita kuadratkan juga. Ketika sudah dikuadratkan, ini kan kuadrat itu berarti artinya adalah 2x plus 4 dikali dengan 2x plus 4. Ini juga sama, x min 1 dikali dengan x min 1. Nah, kemudian setelah dikalikan, kita peroleh di sini nilainya 4x kuadrat plus 16x plus 16. Nah, kemudian juga hasil dari kuadrat x min 1 adalah x kuadrat min 2x plus 1. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita kumpulkan yang sejenis, yang x kuadrat dengan x kuadrat, kemudian yang x dengan x, dan yang konstanta dengan yang konstanta. Di sini x kuadrat ada 1 ya, kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti kita kurangkan 1.
X ini karena sebelah kanan positif, ketika kita pindah ke sebelah kiri berarti menjadi negatif. 4x kuadrat dikurang dengan x kuadrat. 4 dikurang 1 berarti sisanya adalah 3. Tinggal 3x kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada negatif 2x sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri berarti menjadi positif. 16x ditambah dengan 2x. 16 ditambah 2 itu hasilnya adalah 18x. Nah, selanjutnya di sini ada 16. Nah, di sini kita punya konstanta juga 1. 1 ini ketika kita pindahkan berarti menjadi negatif 1. 16 dikurang 1 atau 16 negatif 1 ditambah negatif 1, maka hasilnya adalah 15. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan. Kita punya fungsi baru nih. Di sini fungsi kuadrat 3x kuadrat plus 18x plus 15 sama dengan 0. Nah, kita bisa sederhanakan. Kita sederhanakan dengan semuanya dibagi menjadi 3x kuadrat plus 18x plus 15 dibagi 3 semuanya, hasilnya akan menjadi x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan yaitu x plus 5 dan x plus 1. Maka kita peroleh di sini nilai x-nya adalah negatif 5 dan x-nya bernilai negatif 1. Nah, di sini juga ada contoh lain. Nah, di sini bagaimana? Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan. Di sini ada fungsi fx yang mutlak dan fungsi fx yang tidak mutlak di sebelah kanan. Di ruas kanan dari sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya bagaimana? Untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak, yaitu mana? Yang kita kuadratkan. Jadi kedua ruasnya kita kuadratkan ya menjadi 3x min 2 dikuadratkan sama dengan x plus 4 dikuadratkan. Maka ketika dikuadratkan tadi akan kita peroleh nilainya 9x kuadrat min 12x plus 4. Ini untuk kuadrat dari 3x min 2. Nah, kemudian ini juga x plus 4 ketika kita kuadratkan, maka hasilnya akan menjadi x kuadrat plus 8x plus 16. Nah, selanjutnya 8x kuadrat ini diperoleh dari mana? Dari sini. 9x kuadrat. Di sini kita punya yang sebelah kanan sama dengan itu ada x kuadrat, berarti ada 1x kuadrat. Ketika kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, berarti di sini 9 dikurang 1 hasilnya 8x kuadrat. Nah, yang memiliki x di ruas sebelah kiri itu ada min 12x dan di ruas sebelah kanan itu ada 8x. Nah, ketika 8x ini kita pindahkan ke yang sebelah kiri berarti menjadi negatif. Berarti negatif 12, negatif 8. Berarti negatif 12, negatif 8 itu hasilnya adalah negatif 20x. Ditambah dengan di sini yang tidak memiliki konstanta itu 4 dan di sini juga tidak memiliki konstanta itu ada 16. Nah, kita pindahkan berarti 16 ini kita pindahkan menjadi negatif 16. 4 ditambah dengan negatif 16 itu hasilnya adalah negatif 12 sama dengan 0. 0 ini kita peroleh dari ketika semua di ruas kanan ini sudah kita habiskan tadi, maka di sini yang tersisa tinggal 0. Nah, selanjutnya kita peroleh sebuah persamaan. Setelah kita peroleh, kita bisa sederhanakan persamaan ini. Kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat min 5x min 3. Karena apa? Karena di sini kita semua samakan dibagi dengan 4. 8x kuadrat dibagi dengan 4 hasilnya 2x kuadrat. Min 20x dibagi dengan 4 hasilnya min 5x. Min 12 dibagi dengan 4 hasilnya min 3. Nah, dari sini bisa kita faktorkan bahwasannya kita peroleh faktornya adalah 2x plus 1 dan x min 3 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya ini adalah negatif setengah dan x-nya itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita uji dulu. Di titik negatif untuk nilai x di titik negatif setengah, kita ambil hasilnya nih ya, tadi x plus 4 sama dengan nilai
X-nya kita masukkan, negatif setengah ditambah dengan 4. X ini kita masukkan nilai negatif setengah. Nah, maka kita peroleh nilainya 7/2. Nah, ternyata memenuhi karena dia bernilai positif. Nah, selanjutnya X yang sama dengan 3 di sini. X sama dengan 3, X-nya kita masukkan ke dalam fungsi yang ini. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Nah, jadi keduanya pun memenuhi. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya bernilai negatif setengah dan X-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya di sini ada latihan. Silahkan nanti kalian kerjakan, dan apabila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.